Oke, kali ini kita lanjut ke posternya. Nah, dari poster yang telah dibuat oleh teman saya ini, poster ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini ada prabencana, yang kedua ini pada saat bencana, yang ketiga ini pasca bencana. Nah, dari 3 poster ini saya akan jelaskan satu-satu berdasarkan gambar di poster tersebut. Oke, dari gambar pertama, buang sampah pada tempatnya. Nah, di situ menjelaskan bahwa pada saat prabencana itu sangat penting untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak pada hanya saat itu sih sebenarnya, tapi pada setiap saat sangat penting untuk buang sampah pada tempatnya, karena sampah, terutama sampah plastik, itu sangat sulit atau sangat lama untuk terurai, sehingga menyebabkan sehingga menyebabkan gorong-gorong atau saluran air itu menjadi tersumbat. Nah, jika saluran air tersumbat, maka dapat menyebabkan bencana banjir juga jika terjadi cuaca hujan yang ekstrim, atau bisa jadi kiriman air juga. Kurang lebih seperti itu. Dan kedua, di sini ada rutin membersihkan saluran air. Oke. Rutin membersihkan saluran air ini dimaksudkan adalah membersihkan got di depan rumah. Tidak harus berupa sampah sebenarnya, tapi bisa juga seperti ada puing-puing yang terbuang di situ, entah itu seperti batu-batu yang terjebak di situ sehingga menyebabkan saluran air tersumbat, atau berupa tanah yang terjebak di saluran air jadi sehingga menyebabkan volume airnya jadi berkurang dan dapat menyebabkan lubernya air, seperti itu. Nah, dan ketiga, di prabencana ini melestarikan lingkungan hijau. Nah, kenapa melestarikan lingkungan hijau? Dikarenakan agar tidak terjadinya banjir, kita membutuhkan daya serap air yang tinggi. Nah, lingkungan hijau ini membuat daya serap air menjadi tinggi karena pohon-pohonan dan segala macamnya itu dapat menyerap air dengan efektif dibandingkan membangun gedung ya. Maksudnya, jika tidak ada lingkungan hijau dan isinya suatu tempat gedung, ya maka daya serap airnya rendah, maka kemungkinan terjadinya banjir sangat tinggi. Kedua, pada saat banjir, matikan aliran listrik. Nih, kenapa harus matikan aliran listrik? Ya sih, karena listrik itu jika terkena air akan menjadi konslet, dan ketika kita tersentuh dari listrik tersebut dan kita tergenang di aliran banjir, maka kita pasti akan tersengat dari listrik tersebut dan konslet dan bisa menyebabkan kematian. Seperti contoh yang ada di Jakarta juga, dia sebenarnya tidak terlalu terbawa arus, dia masih bisa jalan di arus banjirnya, cuman dia ingin meraih istilahnya tiang listrik untuk istirahat sejenak, tapi tanpa dia ketahui listrik tersebut masih nyala. Akhirnya dia tersetrum dan malah jadinya tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia meninggal dan ya akhirnya juga terbawa arus juga jadinya. Nah, jalur evakuasi ini juga cukup penting dikarenakan pada saat banjir kita membutuhkan, jika ada yang terjebak, kita membutuhkan istilahnya suplai makanan dan air bersih. Kita membutuhkan suatu tempat yang aman, makanya kita butuh jalur evakuasi ini. Normalnya jalur evakuasi ini biasanya lebih ke daerah yang lebih tinggi dari daerah yang tergenang banjir. 3, amanan dokumen dan barang berharga. Ini kenapa harus kita lakukan? Karena agar memudahkan kita setelah terjadinya banjir nanti, kita tidak perlu mencari akan dokumen berharga tersebut, agar tidak hilang juga, agar tidak rusak juga bisa. Dan setelah banjir, periksalah instalasi listrik. Ini juga kenapa harus diperiksa? Karena takutnya masih ada air yang tersumbat di aliran listrik tersebut sehingga menyebabkan konslet. Bersihkan rumah dan perabotan, ini sangat penting setelah terjadi banjir agar tidak jadi sarang penyakit seperti nyamuk yang jadi bersarang di tempat tersebut, atau lalat, atau hewan-hewan kotor yang dapat menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir, perbaikan infrastruktur yang rusak ini agar terjalannya lagi ini kehidupan di tempat tersebut, maka harus diperbaiki infrastruktur yang rusak seperti rumah,
fasilitas publik, pelayanan publik dan lain-lain. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi dan juga poster. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dan kekurangan yang saya berikan dari video pembelajaran ini, karena dikarenakan juga saya juga masih belajar juga untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.